Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita semua tahu, kita mau belajar tentang bertumbuh itu baik, tetapi berbuah itu sempurna. Pertumbuhan itu adalah tanda kehidupan kita. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa di dalam kehidupan rohani, bertumbuh di dalam iman adalah hal yang penting, merupakan bagian dalam perjalanan kita bersama. Tapi bukan itu tujuan akhirnya. Kalau kita hanya puas di dalam kata bertumbuh, maka sebetulnya kita ini sedang berhenti di tengah jalan. Karena tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan cuma membuat kita bertumbuh, tetapi membuat kita ini berbuah di dalam kehidupan. Tuhan itu sangat menginginkan kita nggak hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah di dalam segala sesuatu yang Dia percayakan di dalam kehidupan kita. Coba kita sama-sama buka. Hari ini kita akan merenungkan mengapa berbuah adalah panggilan tertinggi dari kehidupan kekristenan kita dan mengapa berbuah lebih penting daripada sekedar bertumbuh. Yohanes pasal ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Judulnya adalah pokok anggur yang benar. Yohanes pasal ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, katakan tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat dengan jelas apa sih kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dengan jelas apa sih target Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa target Tuhan di dalam kehidupan kita bukan sekedar bertumbuh. Karena firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini semua tentang berbuah, bukan tentang bertumbuh. Bertumbuh itu baik, tetapi bukan itu poinnya. Bukan itu yang menjadi keinginan Tuhan, sekalipun itu adalah langkah awalnya. Karena apa yang diinginkan Tuhan adalah berbuah. Itu target Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbuah. Tuhan sedang berbicara bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi di dalam kehidupan kita, di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, harus berbuah. Kehidupan kekristenan kita nggak boleh berhenti bertumbuh atau hanya menargetkan separuh jalan. Aku sudah bertumbuh, that's enough. Aku sudah bertumbuh, sudah oke secara pengetahuan firman semua, sudah melayani, sudah pergi ke gereja, itu cukup. Tapi Tuhan nggak menargetkan itu. Kehidupan kekristenan kita nggak boleh separuh perjalanan. Kita baru berjalan separuh, lalu kita berhenti di sana. Bagi Tuhan Yesus, kekristenan kita dikatakan bertumbuh ketika kita sudah mencapai tujuan akhir. Yaitu berbuah. Selama hidup kita ini belum berbuah, maka sesungguhnya di mata Tuhan, kita ini belum bertumbuh rohaninya. Target Tuhan itu jangka panjang. Makanya jangan puas jadi orang Kristen yang berhenti di tengah jalan. Baru menyelesaikan setengah babak, sudah cukuplah ini. Gak usah lebih dalam. Yang Tuhan targetkan dalam hidup kita adalah buah-buah kehidupan. Makanya Tuhan bilang, kamu itu harus ini dan harus itu supaya berbuah. Kamu itu baru bisa memuliakan aku, baru disebut murid-muridku kalau kamu berbuah.
Bayangkan. Padahal kita selalu, orang Kristen selalu nyebutnya, aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan dan Tuhan punya standar. Kita baru bisa memuliakan Dia kalau berbuah. Kita selalu berkata, aku ini murid Tuhan. Tapi Tuhan punya standar. Kamu disebut murid-muridku kalau kamu berbuah. Kamu gak disebut murid ketika kamu hanya bertumbuh. Lalu dengan bangganya, aku sudah bertumbuh. Kita ini disebut murid, kita disebut bisa memuliakan Tuhan hanya oleh buah-buah di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan begini ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi ranting yang gak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat, ranting yang gak berbuah dipotong. Dan yang berbuah dibersihkan. Ada sebuah perbedaan perlakuan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang berbuah dan orang-orang yang gak berbuah atau hanya bertumbuh. Yang cuma bertumbuh rantingnya, gak ada buah didapati, dipotong sama Tuhan. Tapi ketika lihat ranting itu keluar buahnya, sekalipun buahnya itu baru satu dan kecil, Tuhan bilang itu dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat, ada beda perlakuan. Ada beda perlakuan. Disinilah kita bisa menyadari bahwa perlakuan Tuhan kepada kehidupan orang-orang Kristen itu kadang beda-beda. Tergantung apa? Tergantung buahnya. Kalau Tuhan rasa dilihat ada buah di sana, maka Tuhan akan bersihkan supaya ia lebih lagi. Makanya gak kaget kita seringkali melihat dia pertama berbuah di sini, tiba-tiba dipercaya dan boom, kepercayaan Tuhan banyak sekali di dalam kehidupannya. Tapi kepada orang-orang yang ngakunya bertumbuh, tapi dia gak berbuah, Tuhan potong. Bertumbuh itu rata-rata, tapi berbuah itu yang Tuhan cari. Tuhan itu gak mencari Kristen yang rata-rata. Kristen yang rata-rata sudah cukup banyak. Tapi Tuhan cari kekristenan yang berbuah. Karena firman Tuhan jelas, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang berbuah dibersihkan sehingga ia lebih banyak berbuah. Apa sih perbedaan antara bertumbuh dan berbuah, pertanyaannya? Pastor, apa sih bertumbuh, apa sih berbuah? Saya catat di sini, bertumbuh bisa terjadi tanpa berbuah. Bisa. Tapi berbuah gak bisa tanpa bertumbuh. Dengan kata lain, orang yang berbuah pasti bertumbuh. Tapi orang yang bertumbuh belum tentu berbuah. Belum tentu. Bertumbuh bisa terjadi tanpa berbuah, seperti pohon yang tumbuh besar dengan daun-daun yang lebat, sama seperti Tuhan Yesus datang suatu kali dengan perut yang lapar, dia melihat pohon ara, begitu lebat daunnya, sudah bertumbuh, dengan harapan ada buah didapati, ternyata ketika sampai di sana nggak ada buah. Bertumbuh bisa terjadi tanpa buah. Tapi kalau kita dari jauh udah melihat buah, jangan bilang itu nggak bertumbuh. Karena itu sudah pasti bertumbuh. Karena sudah pasti bertumbuh. Seperti pohon yang tumbuh besar dengan daun-daun yang lebat tetapi gak menghasilkan buah. Demikian juga seorang Kristen bisa saja tumbuh di dalam pengetahuan akan firman. Bisa tumbuh di dalam keterampilan, talenta. Bisa bertumbuh di dalam pengalaman rohani. Tetapi gak menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Orang bisa melayani Tuhan. Orang bisa ke gereja tapi itu bukan buah. Itu hanya pertumbuhan. Itu hanya pertumbuhan. Apakah bisa orang melayani Tuhan itu tanpa buah? Bisa dan banyak. Dan banyak. Melayani Tuhan itu bukan buah. Ke gereja itu bukan buah. Itu hanya pertumbuhan kita. Tapi berbuah nggak bisa tanpa bertumbuh. Pohon yang berbuah pasti bertumbuh, bukan hanya daunnya tetapi akarnya semuanya. Orang yang berbuah pasti dia itu bertumbuh rohaninya. Sudah dijamin 100%. Itu bedanya. Lalu ayat ketiga dikatakan begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, perhatikan kata-kata ini, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman, kita bisa melayani di dalam gereja tanpa dekat dengan Tuhan. Bisa. Kita bisa melayani tanpa dekat dengan Tuhan. Kita bisa bertumbuh oleh firman tanpa dekat dengan Tuhan. Sama seperti kita bisa bertumbuh karena apa? Karena dengar firman. Kita bertumbuh. Tapi orang berbuah enggak cuma dengar firman. Dia melakukan firman, itu berbuah. Ketika dia bisa melakukan firman, itu buah. Orang cukup, aku dengar firman, hatiku tentram, hatiku damai. Tapi kalau kita enggak melakukan firman, berarti kita stuck, kita bertumbuh, tapi enggak berbuah. Karena yang namanya berbuah itu melakukan firman. Bukan cuma mendengar itu mudah. Semua orang yang ada di dalam gereja, di dalam ibadah, semua dengar firman. Tapi ketika pulang dari tempat ini, enggak semua jadi pelaku. Hanya orang-orang yang berbuah yang akan menjadi pelaku dari firman Allah. Kita bisa bertumbuh dalam pengetahuan firman tanpa dekat dengan Tuhan. Tapi kita bisa juga melakukan hal-hal yang rohani tanpa melekat dengan Tuhan. Tapi ingat, itu enggak tahan lama. Seperti ranting yang kering, kata firman Tuhan. Artinya ranting itu bertumbuh, tapi kering akhirnya. Enggak tahan lama. Orang yang enggak dekat dengan Tuhan, enggak melakukan firman, dia hanya akan melayani sesuai dengan rutinitasnya. Akan ada masa di mana ketika kering, merasa enggak dapat apa-apa, putuslah pelayanannya, putuslah ministrinya. Orang bisa melayani tanpa dekat dengan Tuhan, tetapi kita enggak akan pernah bisa berbuah tanpa melekat sama Tuhan. Bertumbuh bisa, tapi berbuah enggak bisa. Karena firman Tuhan jelas. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal atau tidak dekat dengan Tuhan. Tidak dekat. Berbuah itu adalah bukti jika kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Roh Kudus. Kita gak bisa berbuah kalau kita ini gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bertumbuh bisa. Tapi berbuah gak bisa. Banyak orang hanya menargetkan pertumbuhan. Tapi mereka lupa bahwa buah itu tujuan Tuhan. Mengapa bertumbuh itu baik dan berbuah itu lebih sempurna? Karena kalau bertumbuh itu selalu berbicara tentang diri sendiri. Selalu bicara tentang diri sendiri. Coba Bapak bisa tanya kepada orang-orang yang pindah gereja. Alasannya selalu satu. Kenapa kamu pindah ke sini? Aku mau bertumbuh. Gak ada satupun orang yang, apa alasanmu pindah? Aku mau berbuah. Gak ada. Selalu alasannya aku mau bertumbuh. Bertumbuh lebih. Kenapa kamu di gereja yang lama gak bertumbuh? Karena gak diperhatikan. Gak diberi makan. Gak diberi kasih. Gak boleh ini dan gak boleh itu. Itu semua untuk dirinya. Aku gak dibangun. Selalu itu alasannya. Karena bertumbuh itu selalu menargetkan kita ini loh. Me, and me. Itu bertumbuh. Tapi berbuah, orientasinya itu kepada people dan kepada Tuhan. Itu berbuah. Dan jarang orang pindah gereja, aku mau berbuah lebih lagi. Jarang. Selalu aku dan aku. Aku mau bertumbuh. Kenapa? Karena di tempat itu aku gak bisa bertumbuh. Tapi di tempat ini, aku dapat makanan yang membuat aku ini dikasihi, aku diperhatikan dan aku bertumbuh. Karena apa? Karena aku dapat makanan, aku dikenyangkan oleh firman. Selalu bicara tentang kita. Apa yang kita ambil, kita makan, semua itu bertumbuh. Tapi berbuah, Tuhan, aku mau memenangkan jiwa. Jarang orang pindah gereja karena dia mau memenangkan jiwa. Bahkan gak ada. Tapi hari ini firman untuk ingatkan kita. Kalau kita ada di tempat ini, bukan cuma untuk bertumbuh, tapi untuk berbuah. Yang setuju katakan amin. Kita untuk berbuah, bukan tentang diri kita,
Tetapi ini tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau, aku mau lakukan. Ini tentang orang lain. Aku pindah gereja karena di gereja ini aku dapat kesempatan lebih untuk melayani orang. Untuk jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa. Aku mau berbuah lebih lagi. Aku mau kontribusi lebih lagi. Di tempat ini aku punya visi yang jelas. Untuk mengerjakan visi bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk orang lain. Untuk Tuhan. Bukan cuma sekedar ministry. Aku cukup di sini, aku sudah melayani Tuhan. Gak pernah cukup. Bertumbuh itu selalu soal diri sendiri. Tapi berbuah itu tentang Tuhan dan orang lain. Beda tujuan. Makanya Tuhan targetkan buah. Kalau bertumbuh itu gampang. Kenapa? Karena itu soal dirimu. Soal diri kita. Tapi berbuah soal Tuhan itu beda cerita. Bertumbuh itu fokusnya ke dalam. Tapi berbuah itu fokusnya keluar. Ke Tuhan. Harus mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan sekedar menerima apa yang aku mau. Itu berbuah. Dan saya tahu bahwa di tempat ini, kita semua didorong bukan cuma bertumbuh. Tapi juga berbuah, bukan? Bukankah ini momen CG Fun? Siapa yang sudah ikut CG, angkat tangannya? Oke, yang belum ikut CG, angkat tangannya. Udah ikut CG semua ya? Yang sudah ikut CG, angkat tangannya. Coba yang angkat tangan lihat kanan kirinya, boleh nggak dilihat ada yang nggak angkat tangan? Gitu ya. Kalau yang nggak angkat tangan, boleh tanya, CG-nya di mana? Kalau belum silakan ikut CG bareng-bareng. Ini momen CG Fun. Banyak orang gak suka CG Fun. Kenapa? Memenangkan jiwa. Menjangkau jiwa. Membawa yang terhilang. Mencari yang terhilang. Gak suka orang. Karena apa? Karena orang lebih suka aku cukuplah aku bertumbuh. Asalkan aku dapat makan itu cukup. Padahal Tuhan targetkan berbuah. Kalau kita belum berbuah berarti kita belum bertumbuh. Sorry to say. Kita belum bertumbuh. Jadi gak usah merasa bahwa pede, aku sudah melayani. Selama kita belum menangkan jiwa. Belum tahu hati Tuhan. Apa sih hati Tuhan? Hati Tuhan itu cuma satu, Bapak. Hati Tuhan itu bukan supaya engkau melayani. Enggak. Supaya mengerjakan amanat agung itu hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Ayat ke-6 dikatakan begini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau mau berubah gak ada jalan lain, fokusnya harus Tuhan bukan diri sendiri. Lupa, sebelum Tuhan kan harus bangun diri sendiri. Betul, saya setuju. Sebelum kita menjangkau orang lain, kita harus settlekan hidup kita. Betul, kita harus ingat diri sendiri harus dibangun terlebih dahulu, baru kita keluar. Tapi konteks ini adalah pertumbuhan. Kita sudah bertumbuh kan? Nah ini waktunya kita berbuah. Kalau kita fokusnya, loh Pak saya belum cukup. Kapan cukupnya? Kayak gak pernah merasa cukup. Sebelum Tuhan kan harus bangun diri sendiri. Yes, saya setuju. Tapi kita harus ingat bahwa pertumbuhan itu bukan tujuan akhir. Tapi bukan tujuan akhir perjalanan, tapi sebuah proses perjalanan rohani dalam kita. Awal perjalanan rohani. Langkah awal dan berbuah itu tujuan akhir. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi dari Malang ke Jakarta, kan gak mungkin berhenti di tengah jalan, bikin tenda di sana selamanya. Anda kan harus sampai ke Jakarta. Karena itu tujuan akhirnya. Masa baru sampai Solo, sudah tinggal di sana setahun, kapan sampai Jakartanya? Nggak sampai-sampai. Nggak sampai. Pertumbuhan itu langkah awal, berbuah itu tujuan akhir. Tujuan akhir Tuhan di dalam kehidupan kita itu berbuah. Awalnya memang harus bertumbuh, pada akhirnya bukan orang yang bertumbuh yang dikenal Tuhan. Tapi orang yang berbuah yang dikenal. Tuhan itu melihat buah. Manusia melihat pertumbuhan, tapi Tuhan itu melihat buah di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya, Pak, jenis buah apa sih yang Tuhan lihat dalam hidupku? Buah itu seperti apa sih?
Yang pertama itu buah roh, Pak Saudara. Buah roh. Bukan buah-buah ya, tapi buah roh. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22 dan 23 mencatat, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini buah. Kalau kita bertumbuh, enggak punya ini, berarti belum berbuah. Dikatakan buah-buah, bukan buah-buah ya, tapi buah. Satu buah, tapi di dalamnya itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini satu buah tapi ada semua. Pak, aku sudah punya buah-buah roh. Aku sudah punya kasih. Bukan buah-buah, buah. Satu mencakup semuanya. Lah kalau saya baru punya satu, apakah itu artinya berbuah? Ya berbuah, tapi buahmu masih kecil Bapak Saudara. Masam pula. Tapi buah. Kalau Bapak bisa mau buah yang manis, maka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu harus ada. Paket lengkap dalam satu buah. Pak susah Pak, kayak gitu. Makanya jangan buang waktu untuk cuman habiskan waktu untuk bertumbuh. Cepat berbuah. Karena banyak orang itu santai-santai, aku sudah bertumbuh, sudah cukup. Padahal buah ini targetnya. Buah itu mencerminkan karakter Yesus Kristus. Dan itu adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Orang yang dekat dengan Tuhan harusnya punya hal ini dalam hidupnya. Coba, cross check dalam hidupmu. Sudahkah kita punya itu? Kalau kita nggak punya, jangan bilang hidupku sudah bertumbuh dan berbuah. Belum. Oh iya, nggak punya kasih. Suami istri, pukul-pukulan, banting-bantingan. Anda berkata Anda berbuah, bertumbuh? Enggak. Enggak punya kasih. Enggak punya sukacita. Bawaannya pahit melulu. Enggak punya damai sejahtera. Enggak sabaran. Antri lift sedikit di depan. Enggak tahan dorong lah. Lama amat sih. Enggak jadi orang enggak sabaran. Keluar, macet dikit, klakson di mana-mana. Oh, saya berdoa. Nanti kalau gedung gereja kita jadi, saya tulis di lahan parkirnya bebas klakson. Duh, pegang kata-kata saya, sungguh nanti saya tulis. Supaya jemaat belajar sabar. Gak ada bunyi klakson. Deng, deng. Gak ada. Bebas klakson. Kalau mau klakson, parkir di luar. Paling enggak saya enggak lihat. Dan paling enggak Bapak Ibu Saudara enggak malu. Iya, kesabaran. Ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kata-katanya mau pedas, ada yang nahan. Kata-katanya mau menyakiti, ada yang nahan. Itu penguasaan diri. Pak, kan dia gak bertulang, tapi inilah penguasaan diri. Yang gak bertulang pun dapat dikuasai. Kok ngomongnya tajam? Iya Pak, sudah kadung keperucut. Gak bisa Pak. Penguasaan diri. Gak ada hukum yang menentang hal itu. Kejar buah roh, bukan cuma ministry. Bukan cuma ministry, bukan hanya pengetahuan Alkitab. Tapi gak bisa menghidupi. Lalu buah kedua adalah buah pelayanan, buah ministry. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan gini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hanya kepada orang-orang yang berbuah, minta apa aja dikasih. Hanya orang yang berbuah. Kepercayaan Tuhan itu besar bagi orang-orang yang dapat dipercaya. Buah pelayanan adalah buah yang dihasilkan dari setiap kepercayaan ministry yang dipercayakan kepadamu. Itu buah pelayanan.
Ketika kita bisa bertanggung jawab untuk melipat gandakan setiap talenta yang Tuhan beri untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang hari ini dipercayakan kepadamu, kerjakanlah itu sungguh-sungguh. Supaya berbuah. Pelayanan bukan cuma mengisi waktu. Tapi melipat gandakan talenta. Bertanggung jawab atas setiap kepercayaan. Pak, pastor, Pak, semuanya. Kadep, apa yang kau percayakan? Lihat, 2 talenta yang kau percayakan kepadaku, ini berbuah 2 talenta. Itu buah pelayanan. Buah ministry. Dan yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Amsal 11 ayat ke-30. Dikatakan begini. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Buah dari orang benar itu pohon kehidupan. Selalu jiwa-jiwa. Buah orang benar adalah pohon kehidupan di mana setiap orang yang ada di sekitarnya beroleh kehidupan. Itu buah jiwa-jiwa. Bukan cuma mengajak orang ke gereja, bukan. Buah jiwa-jiwa bukan cuma membawa orang ke gereja setelah itu urusan gereja, bukan. Tapi buah jiwa-jiwa adalah hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Orang yang mati ketemu Anda bisa hidup rohaninya. Itu buah jiwa-jiwa. Itu buah jiwa-jiwa. Kalau cuma bawa orang di luar masuk ke gereja setelah itu selesai. Itu bukan buah jiwa-jiwa. Undang fellowship pun mereka akan datang ke sini. Tapi firman Tuhan jelas hasil orang benar itu pohon kehidupan. Siapapun orang yang ada di dekat kita itu jadi hidup. Nggak jadi padam rohnya. Seberapa banyak hari ini kita sadar bahwa menjaga jiwa itu bukan tugas pendeta. Memenangkan jiwa itu bukan tugas pendeta, tapi tugas setiap kita. Menangkan istrimu, menangkan anakmu, menangkan suamimu. Minimal hasil orang benar itu pohon kehidupan. Suaminya betah dekat dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Istrinya betah dekat dengan suaminya. Begitu dekat, karena dekat langsung damai. Ada damai. Perkataannya membangun. Itu buah jiwa-jiwa. Bahwa orang mati rohaninya dekat dengan Anda itu jadi kehidup. Mereka jadi hidup lagi rohaninya. Itu buah jiwa-jiwa. Ingat ya, bukan cuma bawa ke gereja terus Tuhan sudah lunas. Aku sudah bawa orang ini ke dalam gereja. Dan ini urusannya pendeta. Bukan begitu. Kalau kita mau bawa dia ke gereja, bimbing sampai dia menemukan Tuhan. Sampai hidupnya berubah. Itu buah jiwa-jiwa. Pertumbuhan yang sempurna adalah ketika kita ini berbuah. Ranting gak berarti, daun gak berarti jika kita gak berbuah. Ayat 7 katakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, perhatikan, Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan dipermuliakan bukan hanya oleh pertumbuhan kita, tapi oleh buah yang dihasilkan dari pertumbuhan tersebut. Dengan kata lain, pertumbuhan adalah proses untuk mempersiapkan kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Jadi jangan bilang, aku mau memuliakan Tuhan, tapi gak pernah take action untuk berbuah. Karena satu-satunya jalan untuk memuliakan Tuhan cuma buah. Di luar buah, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak boleh ngaku-ngaku, aku ini murid Kristus. Karena di sini jelas, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kalau kita nggak berbuah, berarti kita belum murid Tuhan. Karena murid Tuhan itu selalu berbuah di dalam kehidupannya. Kita disebut murid Kristus dan memuliakan Tuhan hanya ketika kita berbuah. Kita nggak boleh berhenti hanya sampai bertumbuh. Makanya sore hari ini ketika dengar firman, ayo targetkan dalam diri. Tuhan, minimal tahun ini aku mau berbuah. Tahun ini aku mau berbuah. Gimana caranya berbuah? Kita nggak boleh berhenti hanya bertumbuh. Izinkan kita ini dibangun, diajar, dibentuk. Agar kita bisa berbuah terus menerus. Gak cuma dengar firman, tapi coba praktekkan firman. Lakukan firman. Pertumbuhan tanpa buah adalah pertumbuhan yang gak bisa mencapai tujuan Tuhan. Tanpa buah, berarti goal Tuhan gak sampai di dalam hidup kita. Kalau kita mau goal Tuhan sampai, ini adalah waktunya kita berbuah.
Buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita ini, tahu nggak, punya dampak yang kekal. Ada warisan rohani. Bukan cuma buat kita, tetapi buat orang-orang yang melihat kita nantinya. Buat anak kita, buat suami kita, buat istri kita, itu ada dampaknya. Ada dampaknya. Ketika kita berbuat dalam Kristus, kita meninggalkan warisan rohani yang gak akan lenyap oleh waktu. Makanya itu kenapa bertumbuh itu baik. Berbuah itu sempurna. 4 poin buat Bapak Saudara. Mengapa bertumbuh itu baik dan berbuah itu sempurna? Yang pertama, kenapa dikatakan bertumbuh itu baik dan berbuah itu sempurna? Karena bertumbuh itu melekat kepada diri sendiri, tetapi berbuah itu melekatnya kepada Tuhan. Bertumbuh itu melekat kepada diri sendiri, tapi berbuah itu melekatnya kepada Tuhan. Makanya dia bilang, selama kita melekat kepada diri sendiri, selalu bicara tentang kita, itu mudah dilakukan. Tapi melekat kepada Tuhan, itu sulit. Makanya hanya orang-orang yang melekat sama Tuhan, dialah yang berbuah. Orang yang melekat sama Tuhan, dialah yang sempurna. Lalu yang kedua, bertumbuh itu langkah awal, berbuah itu tujuan akhir. Saya mau tanya di sini, seberapa banyak Bapak Saudara yang berkata bahwa aku sudah bertumbuh, angkat tangannya. Langkah awal pun belum sampai ya Bapak Ibu. Coba katakan kanan kirinya, jauh kita ternyata. Coba katakan kanan, masih jauh. Siapa yang sudah bertumbuh? Angkat tangannya. Tadi gak mau angkat tangan, sekarang angkat tangan. Coba sekali lagi, ayo. Siapa yang berkata, aku sudah bertumbuh? Angkat tangannya. Wow, berarti itu langkah awal. Sebentar lagi Anda akan berbuah. Setuju, kasih kemuliaan buat Tuhan. Amin ya. Yang ketiga, bisa catat. Pertumbuhan tanpa buah adalah pertumbuhan yang tidak mencapai tujuan Tuhan. Kita harus ingat ini. Pertumbuhan tanpa buah adalah pertumbuhan yang tidak mencapai tujuan Tuhan. Tapi tujuan dirimu sendiri tercapai. Tujuan Tuhan gak pernah tercapai. Dan yang keempat, yang terakhir. Bertumbuh itu baik, berbuah itu sempurna karena berbuah meninggalkan warisan rohani. Pernah lihat pohon yang keluar buah? Buah itu warisan. Buah itu yang ditinggalkan. Orang boleh menikmati, orang boleh merasakan, orang boleh mengambil. Itu buah. Ada warisan. Pohon yang gak berbuah, apa yang mau ditinggalkan? Daun. Ingat, kita ini manusia, bukan kambing. Kita gak makan daun. Kita hanya makan buah. Makanya ada warisan. Begitu juga ketika engkau berbuah, warisan itu kekal. Sampai anak cucumu nanti, dia akan merasakan buah itu. Yang setuju katakan amin. Bapak bisa diberkati, 1, 2, 3, 4 bisa ditampilkan. Mari saya undang semua bisa pakai berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh.